Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Bunda Nila hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang baik ya. Oke, hari ini kita langsung melanjutkan pertemuan ke-9 ya. Dan kita akan membahas tentang mengenal dunia autisme. Sesuai dengan RPS hari ini pada pertemuan 9. Pernah tidak kalian bertemu anak yang kalau diajak ngobrol malah melihat kipas angin, atau yang suka muter-muterin roda mobil mainannya berulang-ulang? Nah, bisa jadi itu adalah ciri dari anak dengan autisme. Di pembelajaran kali ini kita akan bahas mulai dari apa itu autisme, ciri-cirinya, penyebabnya, dan salah satu teknik yang bisa membantu mereka belajar dengan lebih efektif. Autism atau Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah gangguan perkembangan. Disebut spektrum karena gejalanya bisa sangat berbeda dari satu anak dengan anak yang lain. Ada yang sulit bicara, ada yang sangat sensitif terhadap suara, ada yang juga tampak sangat jenius di satu bidang, tetapi intinya mereka mengalami kesulitan dalam interaksi sosial dan perilaku repetitif. Ada beberapa tokoh psikologi yang membahas tentang autism, yaitu Leo Kanner tahun 1943 mengatakan bahwa anak autis cenderung menyendiri, sulit bicara, dan tidak tertarik pada orang lain. Hans Asperger 1944 mengatakan bahwa anak-anak ini cerdas tapi tidak bisa membaca emosi orang lain atau bersosialisasi dengan baik. Uta Ford itu juga membahas tentang anak autis, di mana menurutnya anak autis lebih fokus pada hal-hal kecil atau detail, tapi kadang sulit melihat gambaran besarnya. Misalnya sangat tertarik pada angka, huruf, atau rutinitas tertentu. Ada banyak ciri autism, tapi yang paling umum adalah ciri-cirinya. Yang pertama, tidak melakukan kontak mata. Yang kedua, tidak merespons saat dipanggil. Yang ketiga, sering mengulang kata atau gerakan. Yang keempat, bermainnya tidak imajinatif atau lebih suka pola atau urutan. Nah, inilah ciri-ciri autisme yang bisa kita perhatikan ketika kita bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Siapa tahu mereka termasuk dalam ciri-ciri autisme. Penyebab autisme ada faktor genetik, ada faktor neurologis, ada faktor lingkungan, ada kelainan metabolik atau biokimia. Faktor genetik itu artinya di riwayat keluarganya ada yang mengalami autisme. Jadi misalkan dalam satu keluarga itu ada kakak adik gitu ya. Jadi keluarganya memiliki anak 4 misalkan ya. Ada satu keluarga. Nah, kakak yang pertama itu autis. Biasanya anak yang terakhir itu juga bisa mengalami autisme. Kemudian ada kelainan genetik, misalkan dalam kasus Down syndrome. Nah, biasanya anak-anak Down syndrome itu juga bisa mengalami autisme. Bisa juga dalam kasus anak kembar ya, ketika kembarannya mengidap autis, maka salah satunya juga mengidap autis. Faktor neurologis adalah perbedaan perkembangan di area otak tertentu yang mempengaruhi cara pemrosesan informasi dan interaksi sosial. Sedangkan faktor lingkungan bisa terjadi ketika ada infeksi virus saat kehamilan seperti rubella. Ada paparan bahan kimia, misalkan ketika hamil, ibu hamil sering mendapatkan polusi dari udara, misalkan udara bermotor atau mungkin polusi-polusi yang lain. Ibu juga bisa mengidap diabetes atau obesitas saat kehamilan. Itu bisa juga menjadi penyebab autis, walaupun sebenarnya belum ada penelitian yang benar-benar menyatakan autisme penyebabnya adalah seperti ini. Artinya masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang menyebabkan autisme. Kelainan metabolik atau biokimia, yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia otak seperti dopamin dan serotonin, atau terkena gangguan metabolisme seperti fenilketonuria yang tidak ditangani sejak dini. Jadi autism ini sebenarnya langsung menyerang ke bagian syaraf ya, sehingga ketika nanti anak autisme itu harus mendapatkan penanganan, maka harus ada kolaborasi antara dokter atau penanganan secara medis dengan psikologis ya. Nah, kita
Kita tadi sudah belajar tentang autism, ciri-ciri dan penyebabnya. Lalu bagaimana ketika memang ada anak ABK yang tergolong dengan autis ini? Kira-kira bisa disembuhkan tidak ya? Pertanyaannya bisa, tapi dengan treatment yang tepat. Apakah treatment yang tepat itu? Salah satunya adalah dengan terapi autis, yaitu dengan teknik ABA, Applied Behavior Analysis. Nah, singkat saja, untuk terapi ABA ini kita membutuhkan identifikasi perilaku target. Misalnya, kita ingin anak autis ini bisa menyapa orang lain karena dia belum bisa menyapa orang lain. Maka tentukan dulu perilaku yang ingin dilatih atau diubah. Yang kedua, kita bisa mengobservasi dan menganalisis ABC. Apa ABC itu? ABC adalah antecedent, behavior, dan konsekuensi. Di mana antecedent itu adalah apa yang terjadi sebelum perilaku. Kemudian perilaku adalah perilaku yang ingin kita munculkan. Yang ketiga, konsekuensi, yaitu apa yang terjadi setelahnya. Jadi misalkan kita mau membentuk perilaku menyapa pada anak autis, maka kita harus melihat dulu ketika dia ingin menyapa dengan cara apa. Misalkan dengan menarik tangan atau dengan langsung istilahnya meminta sesuatu tapi dengan cara menarik tangan tanpa ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Nah, kita bisa membentuk perilaku baru, yaitu dengan mengajarkan dia bagaimana cara menyapa yang tepat, begitu ya, dengan ABC tadi. Nah, ketika anak ini masih terdiam, tidak ada reaksi, maka terapis atau guru pendamping bisa mengulang perintah atau instruksinya dengan nanti teknik ABA, gitu ya. Oke, selain itu beri penguatan positif, yaitu pujilah anak autis ketika sudah bisa menyapa. Misalkan hebat, bagus, dan itu dilatih secara berulang-ulang. Jangan lupa mencatat kemajuan anak secara terukur. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang video ya. Jadi di sini saya memiliki video tentang teknik ABA. Nah, yang akan saya putar. Nah, coba kita perhatikan sama-sama ya. Di sini terapis sedang memberikan instruksi kepada anak autis ya. Lihat, kemudian tangan ke bawah. Nah, si terapisnya memberikan satu istilahnya seperti balok ya, untuk menstimulus anak autis ini. Jadi semakin menstimulasi anaknya. Nah, di belakang anak autis ini ada istilahnya ada pembantu terapis atau asisten terapis ya. Nah, itu nanti untuk memegang ya. Ketika si anaknya tidak mau melihat pada terapis, maka dia akan membantu untuk fokus. Coba kita perhatikan dulu. Nah, lihat, fokus dulu. Nah, jadi ini adalah teknik ABA, di mana terapis berusaha untuk membantu fokus anak autis ini dengan cara membentuk perilaku baru. Yang awalnya dia tidak fokus, dia bisa melihat langsung ke terapis, tapi dia toleh-toleh ya istilahnya. Dia akhirnya bisa lebih fokus dan nantinya akan mendapatkan prom ya. Jadi prom itu hadiah dari terapisnya. Nah, kita lihat sebentar lagi. Nah, ini ada promnya. Nah, pintar, hebat, cerdas. Kenapa dia memakai lampu atau sinar? Agar si anak autisnya itu fokus pada terapis, karena ada cahaya begitu. Nah, anaknya mulai bersuara dan ada istilahnya babbling ya, mengoceh ya. Kemudian terapis fokus lagi. Itu namanya prom. Jadi memberikan pujian-pujian, kata-kata yang bisa membuat si anak senang ya. Dengan ekspresi emosi yang tentunya masih agak minim ya. Jadi kita harus pelan-pelan dalam memberikan terapi pada anak autis. Diberikan prom, si anak agak didekatkan ke terapis tanpa ada meja ya. Jadi posisi terapis dengan anak dan asisten terapis lebih dekat
sehingga si anak juga interaksinya akan lebih intens ya, tanpa ada penghalang meja tersebut. Sekarang diajak meniru atau imitasi ya, menirukan atau mengimitasi gerakan dari terapis, yaitu tepuk tangan. Nah, oke teman-teman, demikian pembelajaran hari ini tentang anak autis. Tadi sudah kita bahas materi lengkap ya tentang anak autis dan juga teknik ABA. Dan ini ada satu kata-kata dari saya, Bu Danila. Anak autis punya potensi luar biasa jika didampingi dengan pendekatan yang tepat. Tugas kita bukan untuk mengubah mereka menjadi seperti anak lain, tapi membantu mereka jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Anak berkebutuhan khusus itu perlu mendapatkan hak untuk dilindungi dan disayangi dari manapun latar belakang agamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.